بحبنا للدعوة لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada sore hari ini setiap Selasa dalam rangka untuk mengkaji hal-hal berkaitan dengan agama kita. Dan pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau datang kepada kita seorang tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat terhormat, maka tentu kita akan berbenah, akan menyiapkan diri kita. Bahkan mungkin rumah kita akan kita pugar, kita ganti catnya. Kemudian kita siapkan aneka ragam makanan-makanan, jamuan-jamuan. Tujuannya adalah untuk menghormati dan menjamu tamu tersebut. Karena seorang tamu yang agung, tentu kedatangannya ke rumah kita merupakan berkah, merupakan kebaikan. Maka tentu kita akan menyiapkan jamuan-jamuan, menyiapkan hidangan-hidangan dengan sebaik mungkin agar kemudian tamu tersebut kerasan senang dan bergembira berada di rumah kita dan berada dalam jamuan kita. Maka bagaimana lagi dengan datangnya bulan Ramadan? Jadi kita ibaratkan bulan Ramadan seperti seorang tamu yang datang kepada kita. Seorang tamu yang membawa keberkahan, penuh dengan kebaikan, yang mana pada saat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang menyambut, bagi orang yang menjamu dan menghormati dan memuliakan bulan Ramadan tersebut, tentunya dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada para sahabatnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara ashabahu biqudumi Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya terkait dengan datangnya bulan Ramadan. Maka ingin saya katakan bahwa bulan Ramadan merupakan tamu yang sangat istimewa, hadiah khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin agar kemudian dia dapat memperbaiki dirinya, mengangkat derajatnya dan mengangkat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat bahwa kita menghormati tamu tersebut. Kita menyambut tamu tersebut dengan hangat serta kita melakukan perkara-perkara yang disukai dan disyariatkan ketika menyambut tamu tersebut. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sebentar lagi akan datang kepada kita bulan Ramadan, ya, kurang lebih 10 hari lagi. Bulan ini akan datang di hadapan kita sebagai tamu, yang mana sebagaimana tamu-tamu yang lainnya dia hanya datang singgah, hanya 1 bulan berada di hadapan kita dan dia akan pergi. Selama 1 bulan ini, jikalau kita tidak menyambut dan memperlakukan tamu ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan merugi. Akan banyak kebaikan-kebaikan yang kita akan meninggalkan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam hadis-hadis yang sangat banyak, ya, bahwa bulan Ramadan merupakan bulan rahmat, bulan ampunan. Bahkan bukan tidak mungkin di bulan-bulan Ramadan ini kita akan terbebas dari api neraka dan berhak untuk masuk ke dalam surga Allah
Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita menyambut datangnya tamu yang agung ini. Tidak ada kata terlambat, masih ada waktu 10 hari untuk menyiapkan diri menyambut datangnya bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan juga penuh dengan berkah dan kebaikan ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Jadi kita tidak bersedih, ya. Kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, menyambutnya dengan penuh bunga-bunga dalam hati, dengan berbunga-bunga dalam hati kita. Penuh kegembiraan dalam hati kita, seakan-akan kita rindu dengan bulan ini. Bulan yang penuh dengan berkah, ya, penuh dengan kebaikan. Tentu kedatangannya sangat kita rindukan, sehingga kemudian kita bisa menghilangkan dahaga kerinduan kita ketika bulan Ramadan ini datang. Karena sebagian kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan, dia justru bersedih. Karena hal-hal yang menjadi kebiasaannya di hari-hari biasa tidak mampu dia lakukan. Tidak ada makan dan minum, tidak ada mungkin merokok, ya, tidak ada hal-hal yang lainnya yang dia sukai. Maka datangnya bulan Ramadan beban baginya. Datangnya bulan Ramadan merupakan kesedihan baginya. Maka ini kita katakan bahwa ini merupakan sesuatu yang tidak dipuji dalam syariat kita. Maka kewajiban yang pertama kita adalah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, dengan berbunga-bunga, berbahagia. Tidak ada beban dalam hati kita dengan datangnya bulan ini. Bahkan kita bergembira menyambutnya dengan penuh kerinduan, sehingga kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan dengan penuh lapang dada, dengan penuh kegembiraan, dan tidak ada keberatan di dalamnya. Dan ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwasanya tamu yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita membawa kebaikan kepada kita dan bukan justru membebankan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya, maka dengan keduanya hendaknya kalian bergembira. Maka bulan Ramadan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya kita bergembira, ya. Hendaknya kita bersyukur berjumpa dengan bulan ini, sehingga kerinduan yang selama ini menjajah hati kita bisa kita hilangkan dengan datangnya bulan ini. Dan tentunya juga kegembiraan ini bukan cuma sekedar kegembiraan dengan merayakan perayaan-perayaan tertentu dengan menyambut datangnya bulan Ramadan, ya, main petasan misalnya, atau kita masak masakan-masakan tertentu, jamuan-jamuan tertentu di bulan Ramadan, bukan. Tapi kegembiraan ini adalah kesiapan kita, kesiapan rohani kita, kesiapan hati kita untuk menyambut bulan ini, bergembira, dan juga kita akan dengan penuh lapang dada melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang perlu untuk kita siapkan adalah menuntut ilmu. Yaitu ilmu terkait dengan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Ibadah pokok yang akan kita lakukan di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Maka wajib bagi kita untuk mengilmui, untuk mengetahui perkara-perkara terkait dengan puasa. Hal-hal yang menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun puasa terkait dengan niat. Ya, maka ini merupakan perkara-perkara yang wajib untuk kita ilmui dengan sebenar-benarnya dan sesempurna mungkin, agar kemudian kita bisa melaksanakan ibadah ini di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu di antara syarat diterimanya amalan kita adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fardu ain bagi kita, ya, untuk mempelajari dan mengkaji terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Jadi bagaimana agar ibadah puasa yang kita laksanakan sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu
diharapkan ibadah itu akan mendapatkan balasan yang setimpal, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita menuntut ilmu terkait dengan salat tarawih, yang mana di bulan Ramadan disunnahkan bagi kita untuk memakmurkan malam-malamnya dengan melakukan ibadah ini. Maka hendaknya kita belajar terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan salat tarawih ini, agar kemudian kita bisa melaksanakan dan mengerjakan salat tarawih ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kesempurnaan. Jadi yang perlu untuk kita kaji. Dan yang terakhir adalah mengetahui perkara-perkara terkait dengan masalah zakat fitrah, yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, ya, yang mampu tentunya, yang memiliki zakat fitrah diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin, besar kecil, laki-laki perempuan, merdeka maupun budak, khususnya bagi orang yang memiliki kemampuan, yaitu ada kelebihan dari makanan pokok di akhir dari bulan puasa ini. Maka wajib bagi kita untuk mengkaji hal ini, mengetahui secara global, bahkan kalau bisa kita mengetahuinya secara terperinci, agar kemudian kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga dianjurkan bagi kita untuk mengetahui berbagai macam ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan terkait dengan membaca Al-Quran, ya. Dan juga bagi wanita dianjurkan untuk mengetahui terkait dengan masalah fidyah, karena ada hari-hari di mana wanita meninggalkan puasa di bulan Ramadan dikarenakan haid ataupun nifas ataupun menyusui dan lain sebagainya. Maka dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan bagi wanita untuk mengkaji, membaca, menuntut ilmu terkait dengan hukum-hukum fidyah, hukum qada puasa dan lain sebagainya, agar kemudian dia tidak terjatuh dalam kesalahan ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti yang kita sebutkan tadi itu. Dan juga dianjurkan untuk mengetahui perkara-perkara terkait dengan iktikaf, amalan-amalan 10 akhir dari bulan Ramadan, yang mana puncak dari kemuliaan bulan Ramadan ada pada 10 malam terakhirnya, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Maka sangat dianjurkan untuk membaca, menuntut ilmu, mengikuti daurah-daurah penjelasan para asatidah terkait dengan amalan-amalan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, agar kita bisa menghidupkannya dan memakmurkannya dengan amalan-amalan dan ibadah tersebut, sehingga akan mendapatkan rahmat, kebaikan dan berkah serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga yang perlu untuk kita lakukan adalah menyiapkan hati kita. Kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan dengan penuh harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah, yaitu ihtisab bermakna ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Keutamaan dari puasa ini akan didapatkan manakala kita mengerjakan syaratnya. Syarat adalah berpuasa dengan penuh keimanan, yaitu apa? Mengimani bahwa syariat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, wajib dikerjakan oleh seorang muslim, bahkan merupakan bagian dari rukun Islam sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya iman. Keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat bahwa ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisaban adalah ikhlas, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak agar dipuji, tidak ada keinginan untuk dipuji orang lain, tidak ada keinginan untuk dilihat orang lain, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Tapi ikhlas untuk menggapai rahmat dan menggapai pahala Allah Subhanahu wa taala. Ingin diampuni dosa-dosanya, ingin dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan ingin dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ihtisaban, mengharapkan keridhaan, karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki hati kita. Hati kita dipenuhi dengan riya, ya. Ini merupakan hukum asal kita.
Kebanyakan dari kita banyak dalam hati kita keinginan-keinginan untuk dipuji, keinginan-keinginan untuk dilihat. Maka sebelum datangnya bulan Ramadan, hendaknya kita melatih hati kita terbiasa untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibiasakan hati kita untuk ihtisab, mengharapkan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa atau ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak kita biasakan hal ini, maka puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalamnya, dikhawatirkan tidak akan mendapatkan balasan yang semestinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat dari kualitas amalan seorang hamba, ya, salah satu syarat dari besarnya kualitas amalan seorang hamba adalah keikhlasan yang ada dalam hati kita, keimanan yang ada di dalam dada kita. Maka kita harus bersihkan dada kita, tazkiyatun nufus, ya, mensucikan diri kita, hati kita dari riya, dari syirik, dari sum'ah dan perkara-perkara yang lainnya yang dapat merusak niat kita, merusak hati kita, sehingga kemudian dikhawatirkan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tugas yang berat. Ini saya katakan bahwa melatih hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan karunia Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang berat. Maka wajib bagi kita untuk berjihad, bersungguh-sungguh, berupaya sekuat tenaga melatih diri kita agar kemudian hati kita dipenuhi dengan keikhlasan, terbiasa dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah kepadanya. Khususnya, ya, yang kita akan sambut ini adalah bulan Ramadan yang berada di atas atau yang berada di depan kita atau di hadapan kita. Kemudian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang harus kita persiapkan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dengan meninggalkan dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Dengan menyesali dosa-dosa tersebut, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sadar, ya, sadar mengingat dosa-dosa kita. Sehingga kemudian ada penyesalan dalam diri kita yang membawa kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan bertobat itu adalah menyesali dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan dosa-dosa tersebut dan menggantinya dengan amalan-amalan kebaikan serta berazam untuk tidak terjatuh lagi dalam dosa-dosa tersebut. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya bulan Ramadan akan membantu membersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Terkadang kita berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasa terbebani untuk melakukan amalan-amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah karena hati kita diliputi dengan dosa-dosa. Semua amalan yang kita lakukan, amalan keburukan yang kita lakukan berpengaruh negatif kepada hati kita, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu noda hitam. Jadi hati kita akan dipenuhi dengan titik-titik hitam ketika kita melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in zada zadallahu alaihi wa in zada zada alaihi, ya. Jikalau dia menambah kemaksiatannya, maka akan ditambahkan noda-noda hitam tersebut. Sehingga hatinya yang tadinya mungkin putih bersih akan menjadi hati yang dipenuhi dengan noda-noda hitam, ya. Wa in taba saqula anha. Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa itu dengan menyesalinya, meninggalkannya, menyadarinya dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, maka akan dihapus kembali noda-noda hitam tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahwa dalam hati mereka akan dititikkan noda-noda sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan noda inilah yang kemudian menjadikan kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan karena badan kita yang kurus, badan kita yang sakit-sakitan, bukan. Tetapi bersihnya hati, kesucian hati, dan dipenuhinya hati ini dengan nilai-nilai keimanan, itulah yang menjadi bahan bakar pokok bagi ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapatkan banyak orang yang kekar, kuat badannya, mampu lari puluhan kilometer, bisa mengangkat beban puluhan kilo, tapi untuk pergi ke masjid dia tidak mampu. Kenapa? Kan hatinya dipenuhi dengan noda-noda hitam, dipenuhi dengan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang kurus kering, sakit-sakitan, seakan tidak punya tenaga, bahkan tertiup angin pun dia seakan roboh. Tapi karena keimanannya yang membara, hatinya yang putih dan jernih, menjadikan dia ringan melangkahkan kakinya menuju ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ringan untuk membaca Al-Quran, ringan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Maka bersihkan hati. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadikan motivasi kita dan semangat kita untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan akan menebal dan menguat, sehingga kemudian kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amalan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Kemudian yang terakhir, persiapan yang terakhir untuk menyambut bulan ini adalah dengan membiasakan beberapa amalan untuk kita lakukan di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah dengan membiasakan diri untuk berpuasa di bulan ini. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan di beberapa waktu yang lalu, bahwa salah satu di antara amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan ini adalah berpuasa. Bahkan Aisyah mengatakan bahwasannya tidak ada bulan yang mana Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan tidak ada bulan yang mana Rasulullah paling banyak berpuasa di dalamnya kecuali bulan Sya'ban. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala. Maka kita biasakan diri kita untuk berpuasa, membaca Al-Quran, melakukan qiyamul lail, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Sehingga ketika bulan puasa datang, kita sudah terbiasa dengan amalan ini, dan kita bisa melanjutkannya di bulan yang penuh dengan berkah tersebut. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah kita di bulan ini, mengikhlaskan hati kita dalam beribadah kepadanya, dan mendapatkan banyak karunia dan kebaikan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Wa sallallahu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi rabbil alamin tatibu الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية